Pak RT meminta tolong kepada guru besar kita Gus Idris untuk membantu menyadarkan agar mereka Aldi dan menantunya bertobat dan untuk mengunjungi ke rumahnya. Ini sekarang kita sedang mendengar selawatan mereka untuk menyembuhkan Aldi dan menantunya sekaligus membawakan madu. Seperti kita lihat sendiri ya Mas, di depan kita ya. Mereka kesakitan. Dan ampun-ampun, dan Gus Idris bilang kalau mau dia sembuh, dia jangan bersujud sama Gus Idris, jangan minta maaf sama dia, minta maaf sama Allah dan minta maaf pada istrinya, disuruhnya cari istrinya, minta maaflah dengan dia. Oke, emang seperti itu Mas? Apakah memang seperti itu? Kalau misalkan seorang istri yang diselingkuhin, kemudian kebanyakan kena ajab seperti ini? Iya betul. Karena begini, ridho istri itu ridhonya Allah. Sama seperti kalau istrinya yang menyalah, kembali juga ke suami juga, ridho suami, ridhonya Allah. Begitu dia. Jadi kalau Aldi nih, dia sudah mengecewakan, menyakitkan hati istrinya. Ya berarti dia tidak usah dia minta maaf dan bersujud sama Gus Idris. Cari istrinya, minta maaf dan minta maaf juga kepada Allah. Saya setuju ya Mas dengan kata-kata Mas Samet. Tetapi yang kita lihat di sini ini kan selingkuhannya, ya kan? Tapi kenapa yang saya herannya dua-dua ini kena ajab? Menurut Mas Amet, kayak mana ini? Kenapa dua-dua? Karena ya dua-dua sama-sama berbuat zina, sama-sama mau. Sama-sama mau. Kalau si perempuan digombali tidak mau, tapi laki-laki ini memaksa, malah pasti laki-laki ini aja yang kena azab. Karena perempuan ini tidak tahu apa-apa kalau dia dipaksa. Loh, tapi kan bukannya perempuan pula Mas yang menimbulkan suatu hawa nafsu gitu pada yang mengundang nafsu itu keluar memang perempuan. Kita pelanin dikit ya. Tapi kan kalau dia perempuannya pandai menjaga aurat, menjaga apa, pasti kan memang laki-lakinya yang dasar gatal lah dibilang. Gitu. Jadi di sini Mas Samet mau menyalahkan si perempuannya atau si Pak Ardinya ini? Ya dua-dua. Dinda ya. Dua-dua. Ini kenapa Pak Ardi bisa mau dengan menantunya? Berarti kan menantunya juga ada seperti tanda-tanda kode. Kode ya? Kode-kode tertentu yang Samet ya? Mungkin kedipan mata. Nggak mungkin ada. Asap ada, api yang ada. Asap itu kan asalnya dari api. Api itu asalnya dari asap gitu ya Mas? Gitu ya? Lah, asap. Ada asap pasti ada api. Karena kan gitu ya. Kalau api nggak ada, dari mana asapnya? Benar Mas. Berarti kan ini dia, makanya dua-dua terkena azab. Jadi ini kan Mas Samet, Pak Ardi ini seperti apa ya? Kerasukan. Betul. Sakitnya tuh kayak kerasukan gitu. Iya, karena sakit kali itu. Darah ya. Sebenarnya pun dia tidak harus dia saja yang mencari istrinya minta maaf. Menantunya pun harus benar-benar minta maaf sama istrinya. Iya. Lihat tuh teman-teman. Aduh, jatuh pula mikir. Berdarah-darah loh teman-teman loh. Semakin tinggi kita mengkaji ilmu agama, itu semakin besar cobaan dan godaannya. Karena itu kita benar-benar dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tulus nggak kita untuk mempelajari agama. Menurut Mas Samet, kalau udah kejadian seperti ini kan didoain ya sama Gus Idris. Ada sama siapa lagi di situ Mas? Ada Pak RT dan Mas Arya, Pajar dan santri yang lain. Ya Mas Raditana pastinya, yang belum sembuh-sembuh juga. Walaupun dia belum sembuh, tapi dia tetap ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah membuat kita merasa gimana ya, seorang Mas Raditana yang seperti itu aja masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kan, gitu. Ya, ini kita masih menyaksikan ya doa atau ya dari Gus Idris ya yang ada di lokasi.
Yang penting ini kan orang Gus Idris dan para yang lain mendoakan dengan selawat. Kalau niat dalam hati Mas Ardi dan menantunya ini hanya apa aja, janji dia berubah tapi setelah sembuh dia salah berbuat lagi, itu tidak akan bisa. Diajab lah ya kita. Bahkan tidak sembuh. Tapi kalau dia dengan selawat ini niat dalam hati betul-betul ingin sembuh, tidak mengulangi lagi, insya Allah sembuh. Insya Allah ya Mas. Amin amin ya robbal alamin. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan, setiap orang pasti ya ingin berubah gitu. Sebenarnya Gus Idris tadi ada berbincang dengan Pak RT, dia berbicara dengan Pak RT, dibilang dia sebenarnya malas dia ke sini. Cuman karena menghargai Pak RT minta tolong untuk datang, makanya dia datang. Oke. Tadi di awal dia ada berbincang seperti itu dengan Pak RT. Ya kalau udah seperti ini inilah ya Mas yang ditakutin ya. Itulah seorang Gus Idris yang guru besar yang mulia. Walaupun katanya sebenarnya malas karena mereka sudah kelaluan, tapi kena Pak RT dan dia pun tidak sayang hati juga, dia membantu juga. Itulah dia. Seorang Gus Idris ya. Dia di situ. Walaupun Mas Raditana seperti itu, dia disuruh mendoakan madu tadi. Lihat itu. Nah, madunya kasihkan Mas Radit katanya. Itu Mas Raditana yang langsung mendoakannya, walaupun kondisinya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan Allah bimbing hati mereka ya. Iya. Itu madunya itu cukup mujarab ya. Ya teman-teman yang mau order silakan ke kita, nanti kita langsung saja lah Mas kalau apa. Langsung pun bisa ke Gus Idris, ke Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Itu ada di awal video tuh, bisa kirim rekening dan alamat. Mojo terima kasih aja, tobat. Sudah tidak panas lagi kan? Penting jangan terima kasih aja kamu, Pak Ardi. Tobat. Benar-benar tobat dan ingat yang kata Gus Idris tadi, cari istrimu sampai ketemu dan minta maaflah dengan dia. Ya, saya setuju dengan Mas. Sungguh-sungguh. Dan juga kamu menantunya juga ikut cari istrinya Pak Ardi. Minta maaflah dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Ya, saya setuju. Oke. Nah, itu ingat ya Pak Ardi ya. Minta maaf. Ya, gitu. Itu masih azab dunia saja sudah kepanasan. Gimana kalau kena azab panasnya api neraka? Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Gosong gitu. Kalau hanya api rokok saja kecil kena tangan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya, netizen ya. Dibandingkan azab api neraka yang sungguh besar apinya. Iya. Ini Gus Samsudin lagi di tempatnya Mas Ardi ya. Tadi habis mendoakan, alhamdulillah beliau sudah tidak merasa kesakitan lagi. Sudah reda dingin katanya. Sudah reda, sudah dingin. Didoakan dan diberikan madu. Untuk netizen itu madunya bagus. Kalau ingin boleh diorder ke langsung Gus Idris. Untuk yang punya bayi, balita atau yang anak SD itu bagus. Bagus ya. Kecerdasan anak. Oke, Mas Ahmed. Kita juga nggak lupa untuk mendoakan juga ya. Sebelum kita tutup untuk manusia-manusia seperti Mas Ardi nih ya, yang selalu memanfaatkan situasi kondisi untuk selingkuh ya dengan yang masih berhubungan dengan keluarga. Dan juga pesan untuk Mas Ardi, walaupun Mas Ardi mempunyai harta berlimpah, gunakan, memang harta itu tidak bawa mati. Tapi kalau Mas Ardi mau ingin harta itu bawa mati, gunakan ke jalan yang benar. Bantu ke masjid-masjid, anak yatim, dan tiap hari harus rajin bersedekah. Jangan malah uang dibuat sebagai sarana untuk perselingkuhan dan berzina lah. Berzina, Masya Allah ya. Kalau digunakan yang baik itu bakal dibawa mati dengan cara amal kita. Iya benar sekali Mas Ahmed. Oke Mas Ahmed, kita sampai sini dulu. Untuk netizen, karena waktu sholat malam, saya Ahmed dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.